Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, sayyidina maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'd. Pemirsa berlian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang Ia berikan hingga hari ini, terutama nikmat kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabat berlian Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari tahun ke tahun kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bisa mengambil makna, bisa mengambil pesan apa yang terkandung di balik Ramadan? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Ramadan memberikan pesan kepada kita tentang kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Kemerdekaan nafsu kita, kemerdekaan diri kita dari berbagai hal. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kita untuk merdeka dari hubbud dunia, dari cinta dunia yang berlebihan. Secara bahasa, Ramadan itu adalah al-imsak. Puasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Secara istilah, al-imsaku anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, baik itu makan, minum, dan hal-hal yang lain yang dilarang ketika kita berpuasa. Idealnya, ketika kita di luar bulan suci Ramadan, kita boleh untuk makan, minum di siang hari. Tetapi selama kita berpuasa, kita dilarang oleh Allah untuk makan, minum, apa-apa yang diperbolehkan di luar kita berpuasa. Makna yang terkandung dari ini adalah kita diajarkan oleh Ramadan agar tidak hubud dunia yang berlebihan, agar kita tidak cinta, agar kita tidak terlena oleh kehidupan dunia. Suatu hari Rasulullah SAW pernah berkeliling ke pasar, kemudian menemui sekumpulan sahabat yang sedang ada di pasar. Lalu Rasulullah bertanya, apakah di antara kalian ada yang ingin bangkai kambing ini membelinya dengan harga 1 dirham? Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasul, andai pun ini gratis, kami tidak mau mengambil bangkai kambing tersebut. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, wallahi, demi Allah, inna dunya la ahwanu 'ala Allahi min hadihi. Sesungguhnya kehidupan dunia itu lebih hina daripada kambing, daripada bangkai kambing. Hadirin pemirsa berlian Ramadan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lulus dari madrasah Ramadan, dia akan memandang dunia adalah kehidupan dirinya untuk memanen, untuk menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, untuk menanam segala kebaikan sehingga dia akan panen. May yazra yahsud, barang siapa yang menanam, dia maka akan menuai. Yang pertama, memerdekakan diri kita daripada hubbud dunia yang berlebihan. Yang kedua, pesan di balik Ramadan adalah kemerdekaan diri kita agar kita tunduk dan taat hanya kepada Allah. Bukankah puasa itu adalah puasa ibadah yang rahasia, yang sifatnya sir, yang tidak diketahui orang lain? Beda dengan sholat berjamaah, masih terlihat oleh orang lain. Beda dengan zakat, apalagi ibadah haji, yang pasti orang sekampung itu akan tahu bahwa kita berangkat haji. Tapi tidak dengan puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa syiyam, kata Allah dalam hadis qudsi. Semua amal ibadah itu akan kembali kepada dirinya kecuali puasa.
Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu wa ana ajzi bihi, dan puasa dari sayalah yang akan memberikan pahala bagi orang-orang. Puasa mengajarkan kita sebagai mukhlisin lahuddin, orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan segala amal ibadahnya. Puasa mengajarkan bahwasanya kita ibadah bukan karena makhluk, bukan ingin dipuji, bukan ingin menjadi orang yang terpandang di mata masyarakat. Sehingga kita diajarkan untuk memiliki kesalehan pribadi, keikhlasan dalam beramal, tidak dalam serta-merta ingin diagungkan, dipuji-puji oleh manusia. Hadirin pemirsa berlian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga yang terkandung dalam bulan puasa Ramadan adalah bagaimana kita dimerdekakan dari sifat bakhil dan serakah. Bulan suci Ramadan, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, beliau adalah orang yang paling dermawan, dan Rasul tidak pernah dermawan, paling dermawan selain di bulan suci Ramadan. Maka sudah menjadi kebiasaan bagi kita dimanapun berada, khususnya di Indonesia, ketika bulan suci Ramadan kita berlomba-lomba untuk menunaikan zakat, kita berlomba-lomba untuk berinfak, kita berlomba untuk sedekah, untuk berbagi kemuliaan di bulan suci Ramadan, memerdekakan kita dari sifat bakhil dan serakah. Yang keempat, pesan di balik Ramadan adalah kita dimerdekakan dari sifat curang, bakhil, korup, dan sebagainya. Dalam rangkaian ayat puasa surat Al-Baqarah 188, Allah berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila hukam." Janganlah kamu memakan harta dengan cara yang batil. Bukankah dalam puasa kita diajarkan akhlak muraqabatullah? Atau itu muraqabatullah? Akhlak bahwasanya kita selalu diawasi oleh Allah. Ada atau tidak ada pun makhluk, kita tetap beribadah kepada Allah, bukan tergantung kepada manusia, karena Allah itu ada di mana-mana. Maka dalam puasa kita diajarkan juga untuk ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, meskipun engkau tidak mampu melihatnya, tetapi Allah lah pasti melihat kita. Maka poin yang keempat adalah bagaimana ketika kita berpuasa, lebih jauh daripada ibadah pribadi, kita diajarkan kesalehan sosial, kesalehan publik. Bagaimana kita untuk bisa berlaku adil, untuk berlaku tidak curang, baik dalam kita melakukan kehidupan pribadi ataupun kita sebagai seorang pemimpin di masyarakat. Maka jauhilah sifat-sifat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 sifat ataupun 4 pesan di balik bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan ini, kita bisa mengambil daripada keempat itu sehingga kita menjadi orang-orang yang dituliskan dalam Al-Quran, menjadi orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.